50% itu online, Bapak Ibu, hybrid, ngoten nggih, offline dan online. Boleh. Nah, ini karena sudah dibuat linknya, jadi sudah langsung terbuka, buka Google Meet. Ini adalah sama nanti link yang kita Kok putus-putus ya? Sesuai dengan mata kuliahnya Bapak Ibu, ini diklik tanda kunci terus buat Google Meet, ngoten Bapak Ibu. Nanti rekapnya ada di sini. Rekaman Google Meet-nya juga ada di sini Bapak Ibu rekamannya. Ngaten Bu Yuli Bapak Ibu, mudah nggih, cuman 2 klik sudah selesai. Kalau sudah Bu dibuat Muji, maka kalau nggih Bu bio Yuli. umum itu kan banyak orang ya, banyak orang di kelas walaupun kelasnya berbeda. Nah, kita kan punya kelas sendiri-sendiri. Berarti yang ada di sini jadwalnya yang kelas kita sendiri ya? Boleh ditunjukkan Bu Yuli? Betul Bu Yuli. Nggih, kelasnya Ibu Bentar ya. sendiri. Nggih. Kalau Enggak. misalnya Bapak Ibu ingin LMS-nya kan sama nggih Bu Yuli nggih, untuk semua dosen itu nggih? Ya, gini Bu Ingin Muji, kan masing-masing dosen itu kelas bio umum itu kan masing-masing dosen punya kelas sendiri-sendiri. Seperti saya 2023A, gitu saja. Tetapi ngajarnya itu kan barengan, artinya saya putaran pertama, besok lagi 2 lagi putaran berikutnya, siapa lagi putaran ketiga gitu. Otomatis yang di saya itu kan hanya yang 2023A, tidak yang Nggih, betul. lain-lain gitu. Nggih, Berarti betul. saya kan hanya bisa menggunakan sinkronus itu pada 2023A. Benar gitu ya? Nggih, Saya kelola nggih, kelas saya sendiri, gitu ya Bu Muji? nggih, seperti itu Ibu. Oh ya, oke. Berarti untuk yang kelas lain saya pakai Google Meet biasa gitu. Tidak pakai itu, tapi pakai di kelas saya sendiri 2023A itu saya bisa pakai sinkronus ini. Gitu ya Bu Muji? Nggih. Nggih. Hmm, Harapannya oke. memang sesuai kalau yang di sistem, kalau sendiri, maka realitanya sendiri. Kalau yang mau bergabung, gitu, supaya tidak membingungkan, diinputkan nama dosennya di sistem itu. Khawatirnya ini, miss gitu. Misalnya saya melihat Ya. Senin tidak ada jadwal, padahal ternyata saya juga ngajar di yang lain Tempat gitu. lain, Nanti iya. saya miss gitu. Juga terkait dengan pengisian Jurnal. pengisian ini pengisian Jurnal. ini Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, pengajaran mengajar kelas. Ini pengisian Jurnal. presensi jurnal ngaten Bapak Ibu. Ini kan ada jurnal, terus kalau tidak diinputkan kan saya nggak bisa mengisi jurnal dan presensinya seperti itu. Ya, oke, paham saya Bu. Ya. Nah, balik lagi Bu, ini Bu jurnalnya piye Muji, carane ngisi jurnal? Tadi kan Oh, kuliah nggih. asinkronus tinggal buka ya, sinkronus Nggih. tinggal buka sudah langsung terhubung ya. Nggih, betul. Kalau kesulitan saya ulangi lagi, kalau kok belum ada link Google Meet-nya di Ya, kok sini, belum ada? Nggih. kembali ke home, Oh, maaf. kemudian Bapak Ibu bisa memilih mata kuliahnya, Ya, terus puji. kemudian klik tanda kunci, Ya. kemudian buat Google Meet. Google Meet. Oh. Oh, oke. Saged langsung Ya, ya. dipraktekkan nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Nanti kalau mau Nggih. ngecek kembali ke kelas virtual, sudah terbuat semua, sudah dibuat semua link Google Meet-nya. Jadi ketika di home ini Bapak Ibu, misalnya ini nggih, nah ini Google Meet-nya yang di-create-nya oleh Dek Dwi Anggoro.
ini meskipun saya tampilan yang ada di saya dan di mahasiswa sama Bapak Ibu, nanti ketika hari Kamis jam 16.20 sampai jam ini langsung saja saya menuju ke sini, mahasiswa menuju ke sini, kita akan bertemu di ruangan Google Meet yang sama. Bu Muji, Halo, Assalamualaikum. Saya mohon Iya. maaf tidak share video. Yang ini ya, katakanlah hari Senin. Hari Senin itu sebetulnya saya tidak seperti kasusnya yang biologi umum. Saya tidak mengajar. Saya baru hari Selasa. Namun karena tim teaching saya hari Senin itu ada 2 kelas, Rabu sampai Kamis. Untuk pertemuan pertama saya masuk. Lah, bagaimana saya harus masuk di kelas-kelas yang lain? Apakah dari masing-masing kelas itu kan ada ya, umpama Pak Erlik. Apakah Pak Erlik itu mengenroll saya atau bagaimana? Kalau enroll itu terkait dengan kuliah asinkronusnya, Bu Dia. Tapi kalau supaya terlihat di jadwal ini harus disetting oleh akun Korprodi, Bu Dia, supaya masuk di sini Oh, untuk link kuliah sinkronusnya. Bu Muji mohon izin nggih. Nggih, Bu Nggih, Vida. Prof Vida, nggih, monggo Prof Vida. nggih, terima kasih. Jadi begini, karena saya juga ada di tim bio umum, makanya lebih baik kan pengelolaannya itu kan tanggung jawabnya kan di jam yang kita berikan oleh Kolprodi. Kalau nanti namanya itu dimasukkan di situ kan jadi bingung gitu ya. Maka koordinasinya kita ini usul ya Bu Yuli dan Bapak Ibu, koordinasinya di grup saja. Jadi misalnya besok kan metode ilmiah, Bu Yuli kan mengajar di 8 kelas. Nah mungkin bahan-bahannya itu bisa diletakkan di situ, sehingga saya sebagai dosen yang di kelas lain itu, walaupun Bu Yuli yang mengajar, saya bisa mengattachkan semua bahan ajar itu di kelas yang menjadi tanggung jawab saya. Seperti itu ya, mungkin mudahnya ya. Atau bagaimana? Oke, baik. Kalau seperti itu, nanti saya tunjukkan cara men-settingnya Bapak Ibu nggih, supaya link Google Meet-nya sama yang ada di LMS. Ini kan tadi link Google Meet yang ada di kuliah sinkronus nggih, ini disetting oleh Pak Alim untuk memudahkan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tadi ada kesepakatan tidak keluar di jadwal, tapi mengajar supaya sama antara mahasiswa yang satu dengan dosen gitu nggih. Nanti settingnya di LMS-nya. Monggo setiap pilihan ada konsekuensinya nggih Bapak Ibu. Ketika terjadwal di sini clear jelas di sini nggih akan memudahkan, tapi ada hal-hal lain yang perlu pertimbangan. Jadi nggak bisa disetting di sini sehingga kuliahnya harus tetap berjalan, maka saged difasilitasinya di kuliah asinkronus. Nanti mohon izin Prof Vida, Bu Rini, Bapak Ibu yang lain, saya mencontohkan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Nggih Bu, monggo Bu. Ini misalnya ini kuliah evaluasi, saya klik kuliah asinkronus. Nah, ini sudah ada, terus supaya ada link Google Meet yang sama. Nah, ini bisa turn editing on. Terus kemudian di general ini Bapak Ibu, ini kan ada kami, identitas kami tim, kemudian ada CP, kemudian ada RPS, ada presensi, terus saya menambahkan link Google Meet yang digunakan untuk seterusnya gitu di LMS. Maka klik add an activity, kemudian dicari yang Google Meet Bapak Ibu. Nah, menika resources Google Meet, klik. Terus kemudian ini ruang Google Meet. Gini, diberi instruksi perkuliahan secara online diselenggarakan di kelas ini sesuai atau ya sesuai jadwal.
Misalnya seperti ini, kemudian saya klik display, ini mulai besok tanggal 28, kemudian ini diklik recurrence, itu diulang gitu Bapak Ibu, diulang setiap hari nopo. Misalnya setiap, tadi apa ya lupa saya. Evaluasi tadi hari Senin. Senin, klik, diulang setiap 1 minggu sampai kapan Bapak Ibu? Misalnya sampai Desember, sampai 30 Desember, klik, terus kemudian klik generate room. Dengan akun saya, bentar saya geser dulu, terus continue. Nah, sampun save and return to course. Nah, di sini Bapak Ibu ada ruang Google Meet yang meskipun di jadwal tidak muncul, tapi ketika Bapak Ibu dosen dan mahasiswa membuka LMS, maka akan ketemu ruang Meet yang sama. Apakah ini solusi Bapak Ibu? Kalau yang terkait tadi, jadi Muji. Bapak Ibu, Iya, iya. Itu kan kalau apa namanya umpama yang biologi umum Bu Yuli itu kan karena ngajar materi 1 ya umpama ya dari pertemuan dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Apakah semuanya tadi yang Senin, Selasa ini diklik? oke, kalau dibutuhkan diulang setiap hari dalam 1 minggu, ya diklik semua Ibu. Tergantung kebutuhannya Bapak dan Ibu. Oh, ya, ya. Kalau supaya tidak membingungkan gitu, misalnya ini cukup ini, jadi ini semua saja Bapak Ibu. Ada Pak Guntur, monggo Pak Guntur. Nggih, Monggo Pak mohon Guntur. izin Bu Muji. Nggih, Pak Guntur. Nggih, seperti yang disampaikan Bu Muji tadi, itu kan berarti Google Meet-nya bisa digunakan oleh siapa saja, namun kan yang bisa mengakses di mata kuliah tersebut nih Bu Muji. Nggih, Ketika betul. dosen Syaratnya lain itu tidak mengakses. maksud kan tidak bisa mengakses nih Bu Muji. Nggih, Ketika betul. tidak Syaratnya terjadwal maksud saya. Nggih, syaratnya mengakses yang pertama adalah dijadwalkan oleh Korprodi. Itu dulu, Nggih, itu yang utama, nggih. nggih. Nah, Bu tadi saya Muji. bilang kalau ada kebijakan-kebijakan khusus misalnya, nggih. Nggih. Maka Nggih. cara yang kedua adalah di LMS-nya itu di-enroll Nggih. teman dosen yang lain. Itu Nggih. level kedua kebijakannya. Tapi yang utama itu Nggih. sistem ini akan berjalan dengan Nggih. mudah dan lancar Korprodi apabila ya. nggih Nggih. dijadwalkan. Ngaten, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Bu Muji. Kalau dijadwalkan kan mungkin seperti yang tadi Bisa disampaikan muncul Prof. Ida juga hari-harinya. kan sulit juga nggih, karena kita memang sudah terjadwal satu kelas satu dosen misalkan begitu nggih. Nah, Nggih. kalau menggunakan sistem enroll Bu Muji, seperti dulu kan pernah kita saat Finesa itu menggunakannya sistem enroll nggih. Kemudian Nggih. setelah kita memasukkan, kemudian kita memilih peran. Yang kita Nggih. enroll itu memiliki peran sebagai teacher, gurunya, atau sebagai mahasiswa. Kalau nggak salah, kalau yang Finesa dulu seperti itu nggih. Nggih. Kalau Ada yang di teacher, Sidia ada ini, teacher non-editing. Nggih. nggih, ada teacher non-editing, ada teacher editing, begitu nggih. Nah, kalau di Sidia ini apakah ada fasilitas seperti itu, Bu Muji? Artinya ketika dosen yang tidak terjadwal secara istilahnya secara apa ya, SK gitu nggih, tetapi dia di-enroll oleh kita sebagai teacher, baik yang editing maupun non-editing, kan beliau berarti bisa melihat link Google Meet yang ada di dalam pembelajaran ini. Nggih, pertanyaan saya itu Bu Muji. Matur nuwun. Kalau di Punya Bu Finesa Muji itu kan itu, cantik ya Bu Muji. Gambarnya Bu Muji malah wapi. Iso susun-susun dosen-dosene lah kuwi. Nah, iki lak cuantik iki dhewe ya.
Nggih, saya membuatnya pakai PowerPoint, Bu, Bapak Ibu. Dengan cara yang mudah kok, Bapak Ibu, nggih. Ini dengan link PowerPoint yang tadi saya share ke Bapak Ibu di grup. Terus saya letakkan ini. Nggih. Menjawab pertanyaannya Pak Guntur nggih. Pertanyaannya Pak Guntur, kalau di Finesa ketika saya meng-create, maka nama saya yang jadi teacher, terus kemudian saya menambahkan nama dosen lain yang satu tim, maka membukanya dari Finesa, klik itu maka akan muncul. Tapi kemarin itu dan akan otomatis di jadwal itu akan muncul nama Bapak Ibu. Tapi kalau di Sidia ini saya mohon maaf Pak, belum bisa menjawab dengan jelas. Harus saya konfirmasi dulu ke Pak Alim. Jadi maksudnya Pak Guntur kan gini nggih. Ini misalnya nggih Nggih. saya enroll Pak Guntur nggih. Saya enroll Pak Guntur Nggih. sebagai teacher. Teacher. Nggih. Nggih, sebentar saya tambahkan row, klik sebagai teacher. Oh, Teacher. langsung saja saya enroll nggih Pak Guntur. Nggih. Pak Guntur, saya simulasikan. Ini pilihannya hanya non-editing teacher dan student, tidak bisa jadi teacher editing Editing, sebagai nggih. teacher. Nggih. Nggak bisa. Nggih, tapi setidaknya Berarti, kan bisa menggunakan berarti nggih. nggih, sebentar saya tambahkan Pak Guntur nggih, sekedap Nggih. Pak Guntur. Nah, Pak Guntur, terus saya enroll Pak Guntur. Nah, Pak Guntur, saged ini saya copy linknya, Pak Guntur cobi membuka SSO, terus kemudian klik Nggih. link yang saya berikan Pak Guntur. Ini saya Nggih. chatkan nih Pak Guntur nggih. Nggih. Buka SSO dulu, terus kemudian Sidia, kemudian copy, dibuka di tab baru, Bapak saged mboten masuk di kuliah Saya evaluasi sudah belajar masuk dan di pembelajaran. Sidia, Bu Muji. Untuk evaluasi belajar ini hari apa, Bu Muji? Oh, mboten, Bapak klik link yang Mboten? saya berikan di chat Zoom. Oh, nggih, sekedap. Kalau jadwal itu ada di hari Selasa, Pak Guntur. Nggih, nggih. Coba saya buka lagi, Selasa. Saya klik lagi, saya cari Pak Guntur. Ada mboten Pak Guntur? Enggak. Nggih, sekedap saya ketikkan linknya. Kalau enggak bisa, artinya sistemnya ini sudah dikunci lewat peran Korprodi. Jadi semuanya harus tersetting di penjadwalan di Siakat itu, Bapak Ibu. Kalau tidak Saged, bisa, Bu berarti Muji. tidak. Oh, saged nggih. Ya, itu Nggih. berarti ngakalinya saged. Pak Guntur saged share screen, Pak Guntur. Share Dalam? screen itu piye nggih, Pak Guntur? Share screen. Oh, Saged niki share ngapunten screen. saya pakai HP yang ini, tapi Oh, saya napa? Saya screenshot nggih coba iki. screenshot dikirim ke saya, ke Nggih. napa? Berarti kalau bisa, ya cara mengakalinya, menyiasatinya seperti tadi Bapak Ibu yang saya contohkan Pak Guntur. Dengan mengenroll, maka Bapak Ibu lain yang tidak terjadwal akan bisa masuk. Nggih, agak ribet nggih Bapak Ibu nggih. Ini saya klik lagi. Saya partisipan. Saya kirimkan Bu Muji nggih. Nggih, Pak Guntur. Nggih, sampun Bu Muji. Nah, sekedap.
Oh, nggih. Bu Muji Pak sambil Guntur ini ya, sakit Bu. Pak Guntur sakit melihat ini nggih, melihat kuliahnya utuh ya Pak ya, 16 kali pertemuan sakit nggih Pak Guntur? Nggih, sekedar Bu Muji. Ada ininya napa? Saged Bu Muji, pertemuan 1, Saged. 2, 3. Baru 1 nggih pertemuannya nggih. Semuanya sudah, tapi yang pertemuan 2 sampai terakhir itu saya Belum hidden. diisi nggih. Oh, masih Mbok nggih, masih sudah. hidden nggih. Nggih, ini Hidden seperti nggih. ini yang diaktifkan pertemuan 1, sedangkan Nggih. yang pertemuan 2 saya hidden. Sih, Karena kalau Pak Guntur saya belum bisa karena di sini tertulisnya not available nih, karena saya nggak bisa mengedit. Iya, karena Pak Guntur teacher non-editing teacher. Jadi enggak bisa otak-atik Bapak Ibu. Nah, itu minusnya kalau mengenroll dosen lewat LMS, sanes lewat Nggih. Tapi jadwal, kok saya coba sehingga Bu Muji, aksesnya terbatas. saya coba klik di ruang Google Meet nggih, yang tadi Bu Muji buat nggih. Nggih, Nggih, ini bisa di-enter Bu Muji. Masuk ke ruang Google nggih, Meet-nya. bisa. Saya juga klik Google Meet yang di Bapak. Oh, bentar. Maaf, salah ngeklik. Ya, bertemu Pak Guntur mboten nggih saya. Nggih, Bu saged Muji nggih Pak sambil Guntur. saya nyelani nggih. Nyun sewu Nggih, Bu Bu. Muji. Kalau untuk yang dalam waktu yang singkat ini, apakah sebaiknya Korprodi itu memasukkan nama-nama dosen di masing-masing kelas, karena itu kan rampetan ya, seperti biologi umum dan saya mata kuliah yang lain itu rampetan. Jadi walaupun tanggung jawabnya di satu kelas ya, tapi mengajarnya di kelas-kelas lain. Karena tidak bisa masuk di kelas yang tidak dijadwalkan, padahal nanti mengajar seperti saya itu, saya mengajarnya itu diberi bagian hari Selasa. Namun hari Senin itu ada. Jadi mohon Korprodi untuk memasukkan nama-nama dosen yang tidak tercantum pada hari Senin itu. Jadi biologi umum ya, mungkin dari kelas berapa kelas A, kelas B baik bio maupun PBio itu dimasukkan sehingga bisa bisa terlihat di situ. Nyun sewu saya nyelon nggih. Nyun sewu. Bu Muji, yang Ibu butuhkan terkait dengan laporan si dia ini kan masing-masing dosen itu terisi nggih. Yang dibutuhkan itu ya Bu Muji ya. Maksud saya gini. Artinya kan bukan soal kalau saya ngajar hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu kan nggak mesti harus ada di satu titik ya. Misalnya gini, saya itu tadi kan di 2023A. Jadi harapannya jadwal yang ada di saya dengan keseluruhan si dia, dengan pembelajaran yang ada, itu di 2023A itu harapannya lengkap. Kan gitu ya Bu Muji? Nggih, akan lebih mudah apabila di sistem dan realita itu sama, ngoten Bu, prinsipnya. Ya, oke. Nah, kalau begitu begini saja Bapak Ibu tim bio umum biologi nyun sewu nggih. Jadi karena kita bertemu di sini, saya berharap mudah-mudahan kalau ada usul silahkan. Tetapi lebih baik bahwa Bapak Ibu bertanggung jawab pada kelasnya masing-masing. Jadi untuk seluruh perangkat yang ada dan sebagainya ada di kelasnya masing-masing. Jadi tidak berbenturan dengan kelas yang lain ya. Jadi misalnya saya di 2023A, maka itu tanggung jawab saya untuk mengisi si dia sampai selesai.
Insya Allah nanti bahannya kita sama-sama masukkan di tim bio umum. Share. Nah, Iya. kelas yang lain bagaimana? Kelas yang lain silakan membuat sendiri Google Classroom atau apapun sehingga pelaksanaan perkuliahan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, nanti laporan terakhir itu tim bio umum sudah lengkap dari kelas A sampai kelas H, pendidikan biologi ataupun biologi. Saya rasa itu jauh lebih mudah buat kita ya, Bapak Ibu, dibandingkan dengan cara mengenrol masing-masing seperti Bu Muji dengan Pak Guntur itu. Padahal kita ngajar kelasnya kan banyak ya. Apa tidak sebaiknya begitu, Bapak Ibu, tim bio umum? Iya, jadi Bu, tanggung setuju, Bu, jawab. setuju. Ya, jadi tanggung jawab mengisi sesuai dengan apa yang Kelasnya dicantumkan sendiri-sendiri. awal. Iya, namun Mm-mm. dalam mengajarnya itu dari Senin sampai sampai Jumat kan begitu Bu Jumat, Yuli? disesuaikan sendiri-sendiri. Mau pakai Google Classroom boleh, mau datang offline juga boleh, tergantung kelasnya ada atau tidak. Ya, tapi yang Begitu ya? ngajar kan tetap yang Senin itu tetap Bu Yuli toh. Hanya Ya, mengisi ya sesuai mengisi dia. nggih, Ya, sesuai nggih. keputusan bersama. Nggih, Nggih. begitu. Matur nuwun Bu Muji. Oh iya Bu Yuli. Bu Rini izin nggih Pak Sunu untuk Bu tim Yuli. umum biologi. Iya, Izin Bu Rini dan Pak Iya. Sunu. iya Bu Yuli, saya rasa juga begitu. Kalau Bapak Ibu mau berbagi materi di 8 kelas, misalnya Bu Yuli di pertemuan pertama, kalau teman-teman di kelas lain harus menuntaskan juga tanggung jawab pada si dianya di Iya, sistemnya, nggih. kan saya rasa ada grup grup bio umum, Ya, nanti nge-share. Bu Yuli bisa berbagi, di-share di Ya. situ PPT-nya, Ya, nanti Bapak bahannya. Ibu yang betul. bertanggung jawab Iya. masing-masing yang harus mengunggah Ya, gitu. betul. Nggih, Nggih. gitu. Ya. Matur nuwun. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, apakah ingin saya tunjukkan misalnya yang sudah jadi LMS untuk biologi umum itu siapa? Itu yang akan dijadikan master course yang nanti bisa diambil oleh tim dosennya. Belum perlu nggih, Bapak Ibu nggih. Ya, belum Bu Muji. Belum sampai ke sana tapi kemarin sudah Oke, ya. dosen ketika mengisi LMS-nya, LMS dia sakit mengambil dari master course yang sama untuk semua biologi umum itu. Baik, nggih. Master course-nya yang ada di itu ya. Bu Yuli, Kenapa? mohon ya Bu Yuli. Halo Bu Nggih. Yuli. Mohon apa yang sudah dibuat Bu Yuli untuk hari Senin itu di-share di sini sehingga tim biologi umum bisa mengisi pertemuan pertama sesuai dengan kelas masing-masing. Saya juga gitu Ya, menyusul ya Bu Dia nggih. ya. Belum ya. Iya. Yang KWU saya juga sudah saya share tapi yang rekamannya itu belum membuat karena ini tadi baru datang di mobil sehingga saya baru bisa buka di di laptop barusan. Sehingga yang awal-awal tadi saya tidak bawa tidak bawa kacamata jadi tidak Nggih. bisa mengetahui bagaimana Pak Raharjo ngeklik itu. Nah, karena itu tidak bawa di-share lagi kacamata. Bu Iya, matur Muji. nuwun. Yang asinkronus tadi Bu Muji, yang Pak Raharjo yang tadi tuh bagus tuh Pak Raharjo. Monggo saya juga mendengarkan sedikit-sedikit. Nggih, Mungkin baik. bisa di share Pak. Nggih. Ini Rumiyin, ini dulu nggih Bapak Ibu, tadi yang pertanyaannya Bu Yuli. Cara mengisi jurnal dan presensi nggih Bapak Ibu nggih. Tempatnya ada di mengajar kelas, klik, Ya. kemudian sesuai dengan jadwalnya Bapak Ibu, klik di jurnal dan presensi meniko, klik jurnal kuliah. Nanti tinggal mendekatkan kursornya di minggu-minggu ini Bapak Ibu yang diisi. Diklik, terus kalau sudah sesuai kursornya tinggal diletakkan saja di kotak, maka akan muncul topik perkuliahan sesuai yang telah Bapak Ibu inputkan di RPS. Oke, seperti ini. Terus presensinya ada di sini Bapak Ibu. Di sebelahnya kegiatan pertemuan 1, klik. Nah, meniko di setting defaultnya alpha,
Bapak Ibu bisa mengubah ya centangnya sesuai dengan kehadiran mahasiswa. Sampun, kalau sudah Mohon disimpan, maaf Bu Muji, yang jurnal tadi bagaimana Bu Muji? Maaf. G, saya ulangi lagi. Sebentar, saya kembali Ayo lagi, G. dirungokno. Sudah sampai Iki presensi. iki wis ngrungokno Mbak. Baik, mohon maaf kalau saya kecepatan. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu mengisi di pengajaran, pengajaran, terus mengajar kelas, klik. Lalu Bapak Ibu masuk di mata kuliahnya sendiri-sendiri. Nah, itu ada fitur jurnal dan presensi. Diklik jurnal kuliah, klik saja. Sampun kepanggih Bu Novi, Bapak Ibu yang Sampun, lain. makasih Bu Muji. Assalamualaikum. Ini, terus diklik minggunya ini, didekatkan ke tulisan minggu ke-1, minggu kedua, diklik. Nah, langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah diambilkan dari RPS yang Bapak Ibu susun. CPMK, sub CPMK-nya, terus tanggalnya sudah otomatis. Nah, untuk mengisi topiknya tinggal meletakkan kursornya di kotak itu Bapak Ibu. Diletakkan saja, terus langsung muncul topik perkuliahannya. Sampun. Kalau sampun, geser ke presensi pertemuan 1, ini sebelahnya. Nah, menika dapat dilakukan dengan dua cara Bapak Ibu. Kalau mengeklik menika cara apa ya namanya ya? Cara klik gitu Bapak Ibu nggih. Cara manual gitu. Atau cara yang kedua Bapak Ibu mengaktifkan barcode ya, diaktifkan terus open scan barcode. Nah, nanti mahasiswanya yang suruh barcode dengan ini Bapak Ibu, dengan aplikasinya. Nanti tapi ini biasanya lama malahan mahasiswa itu Bapak Ibu. Tidak saya sarankan ini. Kecuali kalau posisinya langsung ya berada di ruangan yang sama, di kuliah langsung. Tapi kalau boten, mending lebih efektif itu di presensi manual seperti ini, diklik gitu aja Bapak Ibu. Kalau sudah, simpan presensi. Jurnal 1 belum disimpan. Oh, disimpan dulu jurnalnya, simpan jurnal 1, baru kemudian presensinya ini, presensinya disimpan. Simpan presensi. Nah, ini ada keterangannya. Alfa berapa, hadir berapa, seperti itu Bapak Ibu. Terus simpan presensi. Ini sampun seperti itu saja. Itu mahasiswanya sudah ada ya Bu Muji? Sudah ada? Sampun Ibu, kan sudah, nggih. sudah ada mahasiswanya, Ya, sudah ya. KRS-an. Kalau mau mencetak, cetak PDF. Oh, ini cetak anunya, apa cetak RPS. Cetak RPS-nya. Kalau kembali lagi, sekedap kembali lagi mengajar kelas. Cetak presensi, cetak presensi. Ini sama seperti kalau rekap presensi itu Bapak Ibu. Ngaten? Kalau Bu Muji, mohon maaf, kalau mahasiswanya ini belum bayar, belum bayar. Ada DPA anak saya yang satu belum membayar, yaitu Raffi itu. Terus dia kan kalau menginginkan mengambil mata kuliah tertentu, bolehkah walaupun namanya belum ada anak itu hadir? Mohon izin Prof. Ida dan Bu Rini, kemarin kalau tidak salah arahan Pak WR2 belum dilayani nggih, Ibu, terkait dengan kegiatan akademiknya. Sampai dia membayar. Kalau Nggih, belum betul nggih Bu Rini membayar nggih. memang belum bisa terlayani.
melayani melalui sistem. Iya, sistemnya enggak bisa. Iya kemarin. Iya, Enggak enggak bisa. ada yang iya. Sama, tetap. Belum membayar di tertulis begitu, jadi untuk mengupload dan sebagainya tidak ada. Jadi mereka tidak bisa KRSA. Itu bagaimana? Kalau tidak bisa KRSA berarti di dia juga tidak masuk namanya Bu Dia. Iya, betul gitu. Iya. Lah, batas waktunya kapan? Kalau anak ini ternyata tidak pada batas waktunya tidak bisa membayar, berarti anak ini tidak mungkin mengajukan cuti kuliah atau apa ya Bu ya? Ataukah mereka Mama ya selama Mama ya 4 minggu dia tidak masuk, baru minggu ke-5 dia masuk itu, kalau seperti itu bagaimana Ibu? Mohon pengarahannya mumpung ada Prof. Ida sama Ibu Rini. Sudah sampun mboten wonten. Oh, sudah tidak ada. Halo, ya mohon maaf, saya sudah ngomong tapi belum tak klik ya. Begini, Iya. jadi kalau mahasiswanya ada seperti itu, diminta datang ke saya saja. Nanti Oh, coba bicara dengan saya, nanti saya arahkan ke fakultas. Sebab jatah perpanjangan waktu membayar juga sudah lewat tanggal 22. Oh, iya, saya Yang teleponnya kedua, anaknya. mahasiswa tersebut biasanya kan mahasiswa lama semester 3, 5. Iya, betul. Kalau seperti itu, Bu, jadi nanti biasanya di perkuliahan pertama kedua ya dilayani saja, dalam arti biasanya kan seperti Bu Reni itu melayani perkuliahan seperti itu ya. Jadi kalau offline ya jelas anaknya hadir mendengarkan perkuliahan, tapi Bu Reni itu dengan Vinesa itu saya lihat juga bisa melayani mahasiswa yang berkasus seperti itu. Jadi nampaknya diberi tugas sendiri, diberi arah sendiri sebelum dia bisa bergabung ke Sidia. Iya Bu, kebetulan anaknya itu ini kalau lihat di statusnya dia juga sakit juga. Nanti saya hubungi Bu anaknya saya suruh menghadap saya kok ya belum menghadap. Sebentar lagi saya telepon nanti biar menghubungi Ibu hari Senin besok matur nuwun. Iya Bu Dia, tidak apa-apa nanti saya arahkan ke fakultas bagaimana sebaiknya. Iya, matur nuwun Bu, matur nuwun sangat. Baik, matur nuwun Bu Rini arahannya. Ini saya ada mata kuliah yang baru. Saya atau dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu monggo. Tanya Bu. Oke, monggo Pak Jo. Saya tadi sempat melirik lama kaguan panjenengan itu ada presensi mahasiswa. Nah, ketika kita bagaimana caranya untuk mereka bisa bisa terdeteksi masuk dan tidaknya atau tercatat secara otomatis dengan masuk Sidia itu. Matur suwun. Oh, nggih. Presensi yang merah-merah tadi. wajib. Panjenengan kan tadi ada presensi mahasiswa ada blok warna merah gitu di kuliah panjenengan tadi. Itu sengaja diletakkan atau gimana atau bagaimana caranya begitu matur suwun ngapunten. Nggih, sengaja saya letakkan Pak Raharjo. Tujuannya untuk memudahkan saya ketika saya mboten langsung menginput jurnal dan presensi di menu pengajaran itu, nanti ketika saya menginput saya masih punya data ngoten. Nah, itu presensinya itu mahasiswanya presensi mandiri Pak Jo. Bapak kerso saya pandu untuk membuat presensi mandiri. Oh siap, wis senenganku iki. Nggih, saged share screen Pak Jo, nggih. Yang dibuka apa ya? Buka mata kuliahnya Bapak terus kuliah asinkronus. Monggo yang tadi enggak apa-apa Pak Jo, mata kuliah pengembangan bahan ajar. Izin, Mbak.
Sudah saya Tidak tutup. apa-apa Pak Jo. Iya, sampai lali loh Bu, saking senengi sampai lali. Saya dari depan lagi ngapunten ya Bu ya. Nggih, mboten napa Bapak. Aduh, iki sing endi sing dibuka iki? Senin. Ini kuliah saya, Bu. Nggih. Di kuliah asinkronusnya Pak. Aduh, kita Kembali ke kuliah asinkronus. sik. Nggih, kuliah asinkronus. Saya Nggih. tak pakai pen. Kebesar begini kegedean, Bu. Kuliah sinkronus. Yes. Kemudian Sinau Sinau Digital Unesa. Digital. Nggih. Menika, Bu. Nggih. Terus masuk di View ini course. Pak, view course nggih. Itu sama Bapak Ibu muaranya dengan kalau kita di home terus klik tanda kunci kuliah asinkronus sama nanti mengarahnya sama. Nah, ini Bapak kita bisa meletakkan presensinya ada di awal gitu nggih. Nggih. Ini klik yang add an activity Pak. Siap. Nggih. Nggih. Terus klik yang attendance Bapak yang warna merah itu sebelahnya assignment. Attendance. Nggih, terus saged diganti judulnya itu Pak, nggih. Presensi kehadiran. Kalau presensi itu ya kehadiran ya Pak ya. Presensi gitu. Presensi pertemuan 1. Nggih, Nggih. Bu. Kita bisa langsung multiple Bapak. Jadi enggak perlu Presensi ngeset pertemuan. setiap pertemuan presensi, nggih. Oh, Langsung nggih. 16 kali pertemuan saged. Siap. Jadi presensi kuliah ngoten. Presensi kuliah pengembangan bahan ajar ngoten. Nggih, nanti tak perbaiki. Nggih. Nggih. Deskripsi. Nggih. Nggih, jangan lupa diberi instruksi Bapak, nggih. Kalau enggak diberi instruksi mahasiswanya enggak paham. Apa yang harus dilakukan? Mencentang atau Mahasiswa harus presensi mandiri gitu, sesuai dengan jadwal ngaten Pak. Silakan presensi mandiri. Presensi Aduh. Ini display. Nggih, Terus terus sampun Pak. Sudah saya display. Disimpan. Nggih. Nggih. Terus Sampun turun lagi, simpan, save and return to course-nya. Nah, ini artinya Pak Raharjo Nggih. sudah membuat rumahnya gitu ya. Oh, Sudah gitu. membuat rumah untuk presensi. Tapi belum membuat setiap pertemuan yang mahasiswa itu harus presensi gitu. Jadi caranya diklik presensi kuliah, Pak. Klik. G, terus kemudian add session, Bapak. Nah, ini Pak. Oh, tanggalnya Terus itu kita setting. di-set ya. G. Kuliahnya Bapak hari nopo? Hari Senin. Tanggal berapa Pak? Mulainya 28. Nggih. Kemudian jamnya. Terus jamnya jam berapa 7 Pak? sampai 8.20. 07, sorry. Nggih. 07, mlikiti. 07 sampai 8.40. Nah, ini kalau men-setting seperti ini, nggih mboten napa Pak. Kalau berarti sepanjang jam kuliah itu presensi. Nggih. Bisa boleh presensi mboten napa. Terus ini Pak, klik yang multiple session, tanda panahnya itu diklik Pak, yang multiple session. Nah, ini dicentang yang repeat session. Nggih, terus diulangi setiap hari Senin nggih Pak, berarti nggih. Itu Monday itu dicentang Bapak, Monday.
Nah, terus yang ini diulang sampai kapan, Pak? Oh, Sampai iya iya, mungkin betul. Saya kan hanya 3 kali mungkin pertemuan, berarti sampai aduh piro ya gak nyebut tanggalan. Wis ngene wis, katakanlah sampai September ya. September tanggal September. 28 misalkan itu nggih. Nggih. Terus di centang itu, Pak, mengizinkan siswa untuk merekam kehadirannya sendiri. Centang, nggih. Ini bisa juga keluar nilai, Pak, gitu. Dia kalau Hmm. telat itu ada nilainya, Bapak. Kalau dinilai itu misalnya 10 menit pertama tepat waktu presensi dapat nilai Oh 4. gitu, ya ya Itu saged, Pak. ribetnya. Gimana? Kalau seperti itu, Bapak, ini automatic marking-nya diubah jadi enable, Pak. Itu Otomatis. tanda panah yang automatic tadi, Pak, automatic-nya. Bawah lagi, Pak, bawah lagi, Pak. Nah, ini loh Bapak, automatic marking, ini tanda panahnya diklik Bapak, tanda panah atas bawahnya itu. Disable jadi Automatic marking. nggih, di bawahnya allow student itu, Pak. Nggih, itu digubah, Pak, tanda panahnya. Klik Yes. di yes, nggih, yes. Nah, sampun. Terus di add. Automatic. Nggih, add. Automatically select apa ndak usah. Boten, sampun. Klik. Nah, itu langsung, Pak. Nanti langsung sudah Bapak membuat jadwal 5 kali nggih, Bapak, nggih. Nggih, 5 kali, nanti iya. otomatis akan keluar sesuai jamnya, Pak. Kalau mahasiswanya kok ndak keluar presensinya, artinya dia sebelum waktu itu terbuka, dia sudah membuka. Jadi bisa mendahului atau bisa malah, terlambat. Kalau mendahului dia ndak tercatat? Mboten, ndak akan keluar. Keluar Oh. presensinya itu dari jam 7 ngantos jam Oh gitu. 8.40. Terus kemudian Nggih. di akun mahasiswa dia pokoknya dia hadir langsung tercatat gitu, Bu? Nggih, dia harus ngeklik, napa presensi gitu. Oh gitu. Submit, klik, ngoten. Langsung nanti akan ada ininya. Bapak bisa cobi ini loh, Pak, tanda panah yang biru sebelahnya action itu, Pak, tanda panah biru saged diklik, Pak. Klik. Nah, itu nanti rekap. Nah, mahasiswanya Bapak, P itu present, hadir, L itu terlambat, E itu Late. napa nggih, ada keterangannya di bawah, Pak. Oh iya. A itu absen, nggih. Ini ya, Nah ini, E present, itu late, excuse, izin. izin ya, absen, tidak hadir gitu nggih. Nggih, saged dinilai, dibobot juga, Pak, itu. Ada bobotannya, bobotannya itu di atas, Pak, di atas. Di atas, nggih. Nah, Ini itu rejur. status set, ada session, add session, ada status set, Bapak. Status set. Nah, Oh ini ada ini. poinnya, Pak. Kalau hadir 2, terlambat 1, izin 1, absen 0 gitu. Atau Bapak, Ibu ubah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, perjanjian dengan mahasiswa gitu. Oh gitu. Kemudian kalau ini kita sepakat pakai ini kemudian di-add ya? Gini? Itu menambah lagi, Bapak. Alah keliru neh. Menambah lagi. Ngapunten Nggih. lancang ya muridnya ya. Mboten napa, Sampai Pak, di-close saja, Pak, nggih. sampai Atau kembali ke nggih, mboten napa, Bapak. Kalau ndak diklik update juga ndak akan nambah kok, Pak. oh gitu. Nah, mboten napa, Bapak, nggih. Iya iya wis. Nggih, nggih, keluar dari sini itu ada navigasi bar-nya, Pak, di atas. Bapak gak scroll ke atas, nah itu kembali lagi ke kode 2023/1 pengembangan bahan ajar itu, Pak, diklik, nggih, klik. Nah, itu kembali lagi ke depan, itu navigasi bar-nya. Iya, ini untung tak rekam. Bu Muci juga ngerekam ya ini ya? Mboten, Pak, lupa. Saya pakai print screen moga-moga lah. Nggih, sudah ada di help dan juga di laman BIMTEK, Bapak Ibu, saged klik di sana nggih. Memang sengaja mboten share-share file supaya banyak yang akses Sidia, karena semakin Bapak Ibu akses Sidia, kita selama 3 minggu ini nggih, Iya, itu dicatat ya. peringkat pertama nggih di Spada Indonesia, Bapak Ibu.
Nggih nggih. Nggih sampun barangkali ada teman yang ingin sharing lagi, saya tak Oke. matikan Ini ada ya, Bunur berbagi layar Duha. dulu nggih. Piye carane? Oke. Ya Monggo sampun. Bapak Ibu kalau Monggo, ada yang matur lain suwun. Matur suwun ya Bu Muji. sami-sami Bapak. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ini ada Bunur Duha. Bu Muji, kalau yang sinkronus tadi punya saya sudah saya coba, tapi ternyata kok butuh akses ke email UNESA gitu bunyinya. Pangapunten Bapak Ibu, di rumah mati listrik, koneksi internetnya putus, saya baru join dengan tethering HP. Oh, ya sudah kalau gitu nanti lagi. Bu Rini udah 4:30. Kasihan Bu Mujinya. Siap-siap buka. Bu Muji, untuk perguruan Oke, besok apa adanya aja Iya, ya. Dek. Kalau belum sempurna ya harap maklum, seperti saya kan nunuk tanya sana tanya sini nggih. Nunuk-nunuk ada. Iya. Nggih, Prof. Oh iya, ini Bapak Ibu, biasanya memang nggak bisa langsung nyimpen satu pertemuan, ngaten. Nah, kalau seperti itu jangan lupa di hidden dulu pertemuan yang belum ditayangkan Bapak Ibu supaya nggak dilihat mahasiswa. Caranya mudah nggih Bapak Ibu nggih. Ini tinggal diklik di jadwal, terus kuliah asinkronus, terus yang belum dikerjakan yang diisi yang pertemuan yang akan Tampilkan dikerjakan mawon, yang belum di hidden Bapak Ibu. Caranya di pas pertemuannya edit terus klik ya ada hiddennya. hidden. Iya, hidden. Di hidden. Saya juga begitu Bapak Ibu. Ini ngisi yang ada dulu tapi nanti baru dihaluskan itu nggih waktu mau ngajar ngoten. Begitu. Iya, Nggih. Bu Muji, ini saya rasa perlu mencoba sambil minum kopi pelan-pelan gitu, nggih. Nggih, betul. Saya RPS-nya belum saya tampilkan Bu Muji. Saya pikir mahasiswa itu melihatnya bisa melihat sendiri, ternyata ditampilkan juga nggih Bu. Tinggal nambah-nambah aja. Nggih. Oh iya. Nggih. Kalau di sistem kita Bapak Ibu menika sudah otomatis mahasiswanya bisa melihat RPS kita. Tapi untuk Enggak, keperluan aku no. dimigrasikan ke Karen di Spada Indonesia itu harus dilengkapi dengan RPS-nya Bapak Ibu. Nggih, jadi lebih baik nggih diletakkan di LMS RPS-nya, PDF RPS yang sudah di save as PDF saged diletak di di kuliah Tatap muka pertama asinkronusnya. ini. Iya. Nggih. Jadi intinya gini ya Bu Muji, walaupun nanti saya ngajarnya secara ini ya online maupun yang tidak, intinya tetap membuat si dia di asinkronus. Nanti kalau karena di dalam asinkronus itu seperti PPT atau apa-apa kan bisa dimasukkan. Baru nanti saya ada mata kuliah yang virtual, buka kuliah sinkronus, terus ini ya, kan ada 2 pilihan di chat terus di recorder itu ya, Bu, ya? Kuliah sinkronus loh. Astagfirullahaladzim.
kan ada virtual ya Bu Rini, Bu Muji. Halo? Halo Bu Muji? Listrik mati, Bu. Oh Gatheringnya iya. tidak lancar. Indah Tadi Budia, halo. Perkuliahan Inje, kita itu kan dijadwal ada yang kuliah offline, ada yang online. Budia. Inje. Ya, kalau offline kita tatap muka seperti biasa, Nji. Kemudian Ye. kalau online kita mesti pakai Sidia. Jadi alternatifnya nanti Ye. saat kuliah online itu bisa sinkronus atau asinkronus. Kalau Inje. kita kelasnya tempuk begitu, mungkin kita Inje. bisa pakai asinkronus. Tapi kalau Oh tidak Inje. tempuk, kita tidak berhalangan, bisa sinkronus. Kita Inje. memberikan penjelasan, mengajak diskusi lewat Gmeet tadi itu. Oh Inje. Kemudian Ya. di waktu kuliah, di mata kuliah yang offline Virtual. yang offline yang kita Inje. datang, itu sebetulnya Bapak Ibu kita juga bisa membuat LMS-nya di situ. Nah, Inje. kemudian ada fasilitas, kemarin Bu Isna itu sudah mencoba kalau tidak salah, fasilitas, ya belum mencoba, tapi sepertinya Bu Isna sudah tahu pasti dan akan dicoba. Jadi saat kuliah, beliau itu ingin merekam saat perkuliahan offline tadi. Jadi dia merekam, nanti rekamannya itu, link rekamannya itu yang akan diunggah ke LMS-nya di mata kuliah itu. Jadi sepertinya Budia, meskipun kita itu kuliahnya offline, tapi kita tetap diminta untuk membuat LMS untuk mengunggah bahan-bahan kita. Inje sampun. Inje. Inje Ya, sampun. betul, Betul, jadi Bu seperti Rini, itu. nggih. Betul ya, Adik Muji? Iya. Nggih, Aduh, betul. Adik Arahan pimpinan, mewakili. nggih, betul Ibu. Arahan pimpinan meskipun kuliah offline ataupun online, Iya. perangkat pembelajarannya harus disimpan di Yang LMS asinkronus. karena kita Iya, nggih. ingin meraih penghargaan SPADA Bapak Ibu dengan jumlah mata kuliah terbanyak yang ada di SPADA Indonesia. Dengan Bapak Ibu melengkapi di LMS Sidia akan otomatis terhitung di SPADA Indonesia. Iya Bu. Ya alhamdulillah. Saya memang yang ini Sidianya di yang asinkronus itu toh. Asinkronus terus Nggih. inggih. Iya, matur sembah nuwun Ibu. Inggih. Yang cara seperti Bu Rini tadi sampaikan itu juga bisa langsung Bapak Ibu dibuat seperti yang tadi saya tunjukkan ke Bu Yuli juga. Misalnya perkenalan game. Itu kita bisa menggunakan Menico Add Activity atau Resources. Kemudian misalnya perkenalan itu kita pakai ini aja, chat nggih. Terus ini misalnya perkenalan. Misalnya nggih Bapak Ibu nggih, kalau yang full online ini penting. Terus kita pakai ini loh Bu, record video. Jadi bisa diklik, terus start recording. Tapi saya harus off cam dulu. Sedap saya off cam dulu dari Zoom, terus saya start recording. Ini diizinkan pengaturannya. Nah, seperti ini. Terus saya akan selamat pagi mahasiswa, bertemu dengan kami tim dosen mata kuliah seminar, ada Profesor Dr. Endang Susantini, ada Ibu Dr. Anda Herlina Fitri Hidayati, ada saya Muji Sri Prastiwi, dan ada Bapak Basri. Terus misalnya stop, kemudian saya attach recording. Nah, ini akan otomatis muncul di sini, terus ketika diklik, terus save. Nah, muncul di sini video kita, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba langsung. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa merekam sendiri seperti cara Bu Isna tadi.
atau langsung merekam di sini juga bisa Bapak Ibu, nggih, klik tanda handycam yang warna hitam itu langsung direkam di sini. Merekam langsung di di LMS saged atau merekam di handphone terus di-attach-kan di sini nggih saged. Banyak cara Bapak Ibu. Monggo dipilih cara yang mudah kemawon. Gitu Bu Dia. Jadi walaupun saya menganukan dari PPT, saya menjelaskan yang ini direkam, terus dimasukkan di situ, nanti diletakkan sesuai dengan yang pendahuluan ataukah di aktivitas inti atau yang apa sesuai dengan kita itu ya Bu ya. Iya Bu Muji. Boten akan berbeda Prof Dia. Kalau yang tadi nggih hanya memberikan instruksi langsung begitu. Kalau Prof Dia mau di PPT-nya terus ada video Prof Dia itu mengerjakannya di PPT Prof Dia. Nanti kalau misalnya ada kesempatan saya saged mendampingi Bapak Ibu bagaimana PPT-nya Bapak Ibu terus ditambah video gitu. Kalau biasanya kan bisa dengan Zoom, Google Meet, share screen terus kita rekam gitu nggih kita itu saged atau kalau mau menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint terus bisa di-insert video. Nah, terus Bapak Ibu langsung jelaskan itu nggih saged. Banyak cara Prof Dia. Iya. Jadi saya besok itu kan ada mata kuliah yang sama-sama jam 7-nya karena saya yang satunya offline, yang satunya memang yang aduh kok lali. Yang ini loh yang virtual, maka PPT maupun yang lain kan sudah ada di Sidia yang di asinkronus. Jadi mereka bisa nganukan ini ya Bu ya, mempelajari sendiri di situ. Di situ sudah ada instruksinya. Nggih, saged Bu Dia. Iya, dan mereka selain itu kalau tugas dan bukan 1 hari. Kalau yang untuk memperdalam kan bisa dilihat sewaktu-waktu lagi ya, di luar itu tujuannya. Nggih, betul Matur asinkronus. sembah nuwun. Nggih, Mohon sami-sami maaf loh Prof Bu Dia. Muji, nunak-nunuk tanya terus yang tua ini. Boten Tapi napa saya Prof tetap Dia. semangat Nggih. kok, walaupun Nggih. enggak ngerti. Nggih, Walaupun saya tetap enggak ngerti, semangat. saya berusaha tanya sana sini. Nggih, Matur nggih. sembah nuwun. Nggih, sami-sami Prof Nggih. Dia. Terima kasih Bu Muji. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 5 istirahat dulu ya. Nanti kita coba. Kalau tidak nanti bisa berbagi lewat grup ya. Yang enggak bisa di share screen atau gimana nggih. Matur nuwun Bu Muji, matur nuwun Bu Bapak Muji. Ibu. Sami-sami Luar Bu biasa. Rini. Iya. Semua Bapak Ibu ini ya. Mungkin di Nggih. rumpun jurusan lain tidak ada yang seperti ini ya, tapi di sini ini semangat sekali, luar biasa Bapak Ibu. Apresiasi untuk seluruh Bapak Ibu. Matur nuwun, saya akhiri nggih. Saya tadi masuknya telat karena sing goreng tahu. Ya, baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan Penunggu langsung. ucapan Nggih, alhamdulillah. mulai nggih. Tidak apa-apa Bu Muji, tidak apa-apa, tidak masalah nggih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, semangat.